capai KPI yang ditargetkan. Nah, jadi keuntungannya adalah managing performance akan meningkatkan, menjadi insentif bagi peningkatan performa perusahaan, unit yang ada dalam perusahaan maupun individu yang ada di perusahaan. Yang kedua, keuntungan keduanya adalah memanage performa perusahaan itu akan membantu manajer-manajer fokus kepada informasi-informasi yang relevan untuk meningkatkan performa. Jadi dia akan fokus kepada data dan aktivitas yang meningkatkan performa. Kita balik lagi ke Busang, karena Busang ini contoh yang menarik ya. Kalau saya jadi David Wells, saya punya target bagaimana nyelamatin perusahaan saya, si BreX ini tadi, maka yang saya lakukan adalah mencari tambang dengan deposit besar. Saya fokus ke situ. Mencari tambang dengan deposit besar. Kita lupakan dulu aja bahwa Busang itu ternyata pepesan kosong. Fokus untuk mendapatkan tambang dengan deposit besar di seluruh dunia. Oke. Yang ketiga adalah improve transparency in a company. Nah, di zaman sekarang, even kalau kita balik lagi ke kasus BRIX tadi, ketika dia menemukan cadangan emas tidak lagi seperti perusahaan-perusahaan di awal tahun setelah Perang Dunia Kedua, misalkan Freeport itu tidak mengumumkan cadangan emasnya di awal-awalnya, tidak mengumumkan. Jadi gini, Gunung Biji, kalau Anda membaca cerita Freeport, Gunung Biji itu sebenarnya ditemukan oleh seorang geolog Belanda ya. Geolog Belanda, dia melihat ada gunung yang isinya logam semua, mineral semua. Itu lalu Gunung Biji. Gitu. Nah, informasi itu sebenarnya sudah didapatkan di tahun 1800-an yang kita tahu 1800-an, 1900-an. Tetapi bertahun-tahun informasi ini dikip oleh pemerintah Belanda karena memang informasi ini nanti akan dieksplor nanti. Jadi informasinya ditahan. Informasi bahwa ada cadangan tembaga dan emas, cadangan emas dan tembaga yang besar di sana. Nah, kalau di zaman sekarang karena perusahaan itu rata-rata melantai di bursa, maka ketika dia menemukan suatu cadangan emas, cadangan mineral atau cadangan, kalau minyak kayaknya sekarang sedang turun ya, karena minyak dan batu bara sedang turun karena pelan-pelan orang beralih ke renewable energy. Ketika menemukan deposit mineral yang besar, maka itu harus diumumkan. Jadi tidak ada lagi perusahaan seperti perusahaan Belanda di awal abad ke-20 yang menyembunyikan data. Sekarang malah data itu dibuka. Oh, kami ada cadangan emas sekian di mana. Nah, pada level unit, karena tadi KPI itu dinyatakan di depan, jadi penilaian kinerja satu unit atau individu dalam perusahaan bukan lagi penilaian yang sifatnya rahasia ya beda lah kalau di pemerintahan mungkin ya. Jadi itu penilaian terbuka di awal tahun, yang saya ngambil contoh di kantor saya itu di awal tahun tiap unit itu sudah ditetapkan KPI unit Anda adalah sekian. Nah, karena harus measurable, maka sekiannya itu diukurnya dengan cash in. Jadi tahun ini di unit Anda targetnya sekian miliar rupiah proyek yang masuk. Unit Anda sekian, anak perusahaan targetnya sekian. Jadi target-target itu dinyatakan. Itu membangun suatu transparansi. Jadi ketika misalkan, oh Anda kok gagal. Gagalnya itu kenapa? Kalau dulu bisa dengan mudah ya, kalau tidak menggunakan performance management yang bagus, dengan mudah seorang CEO atau seorang pimpinan perusahaan itu kan bisa mengatakan begini, Anda gagal.
Tapi gagalnya di mana? Saya gagal di mana, Pak? Nah, dengan adanya KPI di awal, yang ditetapkan di awal, jadi Anda gagal. Oh iya, saya gagal. Targetnya 3,5 M, misalkan dia cuma sampai 3 M. Oke, Anda cuma mencapai sekian persen dari target. Disebut fail kalau Anda mencapai kurang dari setengah target. Anda masih bagus, mencapai sepersekian dari target. Jadi ini masih oke. Tapi bonus Anda menjadi sekian persen saja dari misalkan bonus tahun sebelumnya. Nah, itu. Jadi transparan, tidak ada semau gue-nya bos, tidak ada ABS juga, karena semua serba transparan. Itu keuntungan-keuntungan dari menerapkan performa management. Lalu disadvantage-nya. Nah, karena tadi dituntut untuk menunjukkan suatu performa, suatu level performa yang kuat, yang bagus, maka dalam banyak hal, beberapa kasus, jadi kalau membahas performance management itu kita akan banyak membahas permainan-permainan perusahaan, kalau bicara pada level perusahaan, untuk menaikkan values-nya. Jadi bukan hanya Busang, kalau Busang itu kebetulan salah satu untold story yang menarik ya kalau di Indonesia. Tapi ada perusahaan-perusahaan minyak yang dia menemukan deposit minyak sekian barrel, menemukan deposit ini sekian barrel, tapi ternyata itu bagian dari gaming the numbers. Jadi sebenarnya angkanya tidak segitu, tapi dipalsukan. Gunanya apa? Lagi-lagi, gunanya menaikkan values. Values naik, maka nilai di bursa saham menjadi tinggi. Dia bisa, ya banyak yang bisa dilakukan dengan menaikkan bursa saham. Nah, itu kelemahannya. Yang kedua, my cost fixation on quantitative performance. Jadi orang hanya akan berpikir pada targetnya dia saja. Dalam suatu perusahaan, misalkan unit A dengan unit B itu harusnya kerjasama. Tapi karena unit A, saya punya KPI sendiri, unit B, dia punya KPI sendiri, udah nggak usah kerjasama dengan unit B. Kenapa? Karena target kita adalah ini. Nanti kita dilewat sama unit B. Misalkan ada 2 divisi. Satu divisi mengurusi developer. Kayak di kantor saya itu satu divisi mengurusi developer, satu divisi mengurusi mengurusi developer yang private, satu developer private, satu developer yang BUMN. Sama-sama mengurusi developer, sama-sama punya KPI, tapi karena sama-sama fokus pada KPI-nya masing-masing, kan sebenarnya ada tempat-tempat di mana bisa kerjasama, nggak jalan kerjasama itu. Nah, itu kelemahannya. Kemudian, optimize input atau cherry picking. Nah, cherry picking itu jadi dia hanya ceritakan hal-hal yang baiknya saja. Misalkan contoh, dalam kasus Busang misalkan. Di perusahaan hanya mengumumkan bahwa kami memiliki cadangan emas 40 juta ons. Kan sangat membesarkan hati ya, punya cadangan emas 40 juta ons. Tapi tidak diceritakan misalkan kontrak karyanya sudah kita beli, tapi tanah itu, tanah yang cadangan emasnya besar itu punya hak ulayat suku Dayak mana? Jadi kita pasti harus berantem dulu sama suku Dayak. Atau jalan ke sana itu nggak ada, harus bikin jalan dulu, investasi ke bikin jalan dulu. Cherry picking. Jadi dia cherry picking itu tanaman cherry, dia cuma ngambil buah cherry-nya saja. Cherry itu kan kelihatan indah ya, manis, itu aja yang diambil. Yang lain-lainnya nggak diambil. Kenapa? Karena yang lain-lainnya nggak penting. Padahal yang namanya performa ya satu pohon cerinya yang dilihat. Harusnya begitu. Nah, itu kelemahan dari model performa dalam manajemen perusahaan. Lalu, secara teoretis juga ada 2 tipe performa. Yang pertama adalah amenable to system of performance management. Jadi tipe pertama managing performance itu adalah performa yang diinginkan itu sama dengan sistem manajemen performanya. Sementara yang kedua lesser extent dia sedikit di bawah ya. Nah, untuk lesser extent ini karena performa sedikit di bawah yang diinginkan, di sini intrusi teknologi itu bisa lebih kuat. Nah, ini ada beberapa karakteristiknya untuk tipe 1, tipe 1 performance dan tipe 2 performance. Nanti silakan di elaborasi di materi ya, materi yang sudah saya kirimkan.
Nah, terakhir ada tiga prinsip dalam manajemen performa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah no direct coupling between output and high financial reward. No direct coupling between output. Jadi output yang dihasilkan dengan penghargaan finansialnya itu sebenarnya tidak berkorelasi bersamaan. Jadi misalkan outputnya tinggi terus rewardnya juga setinggi itu, ya enggak. Ini ada standar-standarnya. Lalu yang kedua, in addition to paying attention to quantity, nah ini dia yang harus kita perhatikan, bahwa meskipun dia fokus pada kuantitatif, tetapi aspek-aspek prosesnya itu juga perlu kita perhatikan. Jadi jangan sampai proses kayak tadi ya, balik lagi busang lagi 40 ounce, tapi prosesnya lewat mengemas dan markup nilai. Nah, itu kan menjadi tidak baik efeknya. Dan yang ketiga adalah dynamic performance management. Jadi performa manajemen itu bersifat dinamik. Kita bisa KPI yang ditetapkan di awal. Misalkan setelah 6 bulan kita lihat ternyata KPI ini kira-kira berat, bisa saja KPI-nya diturunkan. Jadi bukan harga mati. Misalkan di awal disebutkan KPI-nya adalah pendapatan 100 miliar. Bulan Januari 2020. Begitu Maret 2020 kan datang COVID. Nggak mungkin dong KPI-nya tetap 1 juta 100 miliar misalkan. Lah kan COVID ekonomi melambat, segala-gala melambat. Maka KPI-nya bisa diturunkan. Jadi dinamis dia. Nah, kira-kira begitu gambarannya mengenai manage performa terutama di perusahaan swasta. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, saya nanya Pak. Silakan. Tadi kalau secara perusahaan itu untuk performa manajemen kan ada keuntungan dan kerugian Pak ya. Ya. Kalau menurut Bapak lebih baik menerapkan atau lebih baik tidak Pak? Atau pemilihan performa manajemen itu apakah dipilih untuk perusahaan-perusahaan yang memang levelnya sudah tinggi gitu, untuk level-level perusahaan yang masih merintis tidak menggunakan, atau seperti apa Pak? Makasih Pak. Terima kasih. Kalau saya tentu merekomendasikan perusahaan itu menerapkan manajemen performa. Artinya, kenapa dia perlu menerapkan manajemen performa? Karena perusahaan itu harus mencapai suatu level tertentu. Jika tidak menerapkan manajemen performa, kan manajemen performa itu pada level individu dan pada level unit yang ada dalam perusahaan bentuknya adalah KPI, Key Performance Indicators. Kalau perusahaan itu berjalan tanpa KPI, maka dia hanya as usual saja. Contoh sederhana misalkan yang real misalkan kita tukang bala-bala nih. Tukang bala-bala kan tidak menerapkan Key Performance Indicators. Jadi si tukang bala-balanya dia hanya mengatakan bahwa kira-kira hari ini saya akan masak 1 kilo tepung dengan 1 kilo sayuran. Gitu. Dia hanya menerapkan itu. Besok 1 kilo tepung, 1 kilo sayuran. Lusa 1 kilo tepung, 1 kilo sayuran. 1 bulan berikutnya 1 kilo tepung, 1 kilo sayuran. Apa yang terjadi? Dia tetap akan berada di pinggir jalan, jualan bala-bala. Nggak berkembang, nggak maju. Tetapi kalau misalkan ada seorang tukang bala-bala yang dia sudah menargetkan, oke lah, 1 tahun pertama saya jual 1 kilo 1 tepung. Lalu dia menerapkan performance indicator. Saya di tahun kedua, saya harus menaikkan produksi omset bala-bala saya menjadi 2 kilo tepung, 2 kilo sayur. Misalkan seperti itu. Lalu saya berikutnya jualan bala-balanya harus ada tidak lagi di pinggir jalan, tapi di kios di tahun ketiga. Tahun keempat ini akan jadi kafe yang dimana di kafenya ada gorengan bala-bala yang ukurannya besar, harganya 5.000 1 biji.
Dengan contoh sederhana itu kita melihat bahwa pada level perusahaan, ketika dia tidak menerapkan manajemen performa, maka dia akan cenderung stagnan. Apakah perusahaannya jalan? Jalan. Tapi dia di situ-situ aja. Karena tidak ada suatu performa target yang dia kejar. Kan target perusahaan itu nanti diturunkan ke dalam target unit masing-masing unit. Masing-masing unit ini punya KPI, lalu dari masing-masing unit turun lagi target masing-masing individu. Masing-masing individu ini punya KPI-nya lagi masing-masing. Nah, karena KPI itu tidak akan, harusnya idealnya KPI di tahun sekarang dengan tahun depan itu akan berbeda. KPI itu cenderung untuk meningkat. Jadi, manajemen performa ini sebenarnya tujuan akhirnya adalah mempush perusahaan untuk berkembang. Jadi, dia tidak berhenti di situ. Nah, kalau dikaitkan dengan inovasi kan nanti ketika dia sudah berkembang mencapai saturasi, untuk bisa tetap bertahan, di situ inovasi perlu masuk. Nah, kira-kira begitu gambarannya. Jadi, kalau bagi saya di perusahaan modern, mutlak menerapkan manajemen performa, karena itu menentukan perusahaan ini berkembang atau tidak. Ibaratnya, dia tidak, ya tadi saya kasih contoh tukang bala-bala. Ya tukang bala-bala yang tidak menerapkan key performa, tidak menerapkan key performance indicators, ya dia akan tetap 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ya di pinggir jalan jualan bala-bala. Dengan produksi 1 kilo tepung, 1 kilo sayuran. Nah, coba Anda perhatikan di sekitar Anda pedagang-pedagang kaki lima itu kan ada yang dia dia hanya ya di situ-situ aja, nggak maju-maju. Ya sekedar buat makan, it's okay, sekedar buat makan gitu ya. Qanaah kalau orang Islam mungkin nyebutnya qanaah gitu ya. Ya qanaah. Tapi kalau kita berbicara berbicara tentang sesuatu yang harus lebih baik daripada hari ini, ya mau tidak mau harus menerapkan key performance indicators. Kalau Anda tahu bisnis kue bolu yang dibakar itu, ada Amanda itu usahanya pinggir jalan tapi memang dengan performa yang bagus kan dia naik terus sampai sekarang outletnya di mana-mana. Ya, kira-kira begitu jawaban singkatnya. Cukup Pak, makasih Pak. Ada lagi? Izin bertanya Pak? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi tadi kalau saya lihat dan di catatan saya itu terkait manajemen performansi ini secara umum gitu Pak ya, tidak ada mengkotak-kotakan ya. Jadi dalam artian tadi sempat Pak Sudarmono bilang ada case-case terkait kalau misalnya di pemerintahan pun berbeda gitu. Nah yang coba saya kritisi dan minta tanggapan dari Pak Sudarmono nih, ketika manajemen performansi itu diterapkan di pemerintahan, itu sama tidak ya seperti kita memanage performance di perusahaan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam pemerintahan kita ini sering terjadi yang namanya reshuffle kabinet gitu Pak. Kemudian dan yang di reshuffle pun tidak sedikit yang secara individu orangnya itu bagus gitu di luar pemerintahan, dalam artian dari sisi pemimpin perusahaannya gitu. Sebut saja namanya A, ketika dia memimpin perusahaan A, itu performance perusahaan A-nya bagus. Namun ketika masuk ke pemerintahan, masuk ke dalam kategori ya kurang bagus gitu performanya sehingga dia di reshuffle. Nah, apakah ada yang salah dari sisi image performance manajemen performance dalam hal implementasi di pemerintahan, atau memang individunya itu memang salah gitu dalam memahami yang namanya performance ini. Begitu Pak, pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih.
Jadi pada dasarnya yang kita bahas hari ini adalah manajemen performance, di judulnya juga itu manajemen performance special for private company. Jadi untuk perusahaan swasta. Kenapa? Kenapa demikian? Kalau kita berbicara performance management, tadi saya sudah sampaikan di depan, definisinya saja adalah sesuatu yang bisa dikuantifikasi, sesuatu yang bisa dihitung, objektif, semungkin as possible. Jadi bagaimana dia semungkinnya dia objektif. Agak susah mencari padanan kata di bahasa Indonesianya. Jadi dia adalah sesuatu yang terukur. Meskipun tadi dikatakan salah satu prinsip manajemen performa itu jangan hanya melihat angka target, tapi lihat juga proses mencapai target. Itu juga harusnya dipertimbangkan oleh pimpinan perusahaan. Nah, bagaimana dengan di pemerintahan? Di pemerintahan kita harus membagi dua persoalan di pemerintahan. Ada persoalan birokrasi pemerintahan dan ada persoalan politik pemerintahan. Kalau kita berbicara kabinet, kita berbicara tentang politik pemerintahan, bukan performa pemerintahan. Nah, politik itu logikanya berbeda dengan logika manajemen. Politik itu kita berbicara mengenai kepentingan. Contoh, Anda pasti tahulah contoh ini. Siapa yang tidak kenal Ratu Laut Selatan? Siapa namanya itu yang nenggelamin kapal-kapal itu? Dari Ciamis, mungkin ada yang bantu saya mengingatkan. Dari Pangandaran, Bu Susi, Pak. Ya, Bu Susi. Siapa yang tidak mengenal Bu Susi? Rasanya anak kecil pun kalau ditanya, mereka akan menyebut nama Bu Susi dengan penuh kekaguman. Saya sendiri, as personal, sebelum beliau menjadi menteri itu mengagumi Bu Susi karena saya pernah menghadiri suatu conference di mana Bu Susi menjadi pembicara. Anda tahu waktu zaman itu ada entrepreneur movement, ada gerakan entrepreneur movement yang mengkampanyekan kalau mau sukses jangan sekolah. Kalau mau sukses jangan sekolah. Waktu itu salah satu yang mengkampanyekannya Purdi Chandra. Purdi Chandra itu pendirinya Primagama. Dia bilang, kalau mau sukses jangan sekolah. Lalu orang bilang, Bill Gates kan nggak selesai sekolahnya. Terus pendirinya Facebook itu juga nggak selesai sekolahnya. Ini kan orang-orang nggak selesai sekolahnya yang sukses-sukses gitu. Jadi di mana-mana dikampanyekan bahwa entrepreneur itu nggak usah sekolah, bahkan nggak perlu sekolah. Saya nggak setuju dengan pendapat itu dan menentang keras pendapat itu. Tapi ya saya nobody lah ya untuk berbicara di publik. Nah di conference itu Bu Susi ditanya pertanyaan yang sama. Bu Susi waktu itu sudah mendirikan Susi Air. Susi Air itu memang dia tidak sebesar Lion karena memang Susi Air itu didirikan Bu Susi agar dia bisa ngirim udang, kepiting, lobster dari Pangandaran dalam keadaan segar ke negara-negara tujuannya yang rata-rata di Jepang dan Hong Kong waktu itu. Nah, Bu Susi waktu ditanya pertanyaan itu, Bu Susi, bagaimana pendapat Anda tentang para pengusaha yang mengatakan kalau mau berbisnis nggak usah sekolah, nggak usah lulus sekolah? Bu Susi bilang, saya tidak setuju dengan pendapat itu. Kalau mau sukses dalam berbisnis, sekolah, kata Bu Susi. Jangan lihat saya itu, Bu Susi itu cuma tamat SMP ya, kita tahu. Beliau sekolah di SMA 1 Jogja dan hanya sampai kelas 2 SMA. Bu Susi bilang, saya memang cuma sampai kelas 2 SMA, tapi keadaan yang memaksa saya untuk berhenti sekolah. Dan kita tahu Bu Susi itu semua anaknya disekolahkan, bahkan double. Jadi anaknya itu karena ya Bu Susi besar di Jawa Barat ya cukup religius, anak-anaknya itu sekolahnya dua, sekolah umum dan sekolah agama. Jadi dipesantrenkan, kemudian sekolah umum kan, untuk menunjukkan komitmen beliau pada pendidikan. Sebelum jadi menteri. Jadi sebelum jadi menteri beliau sudah seseorang yang pandangan hidupnya itu mengagumkan ya, pebisnis yang berani mengatakan bahwa pada saat pebisnis lain di Indonesia itu ramai-ramai mengkampanyekan, termasuk ada itu pebisnis muda itu juga kan nggak selesai sekolahnya, siapa namanya Randy itu
itu kan juga selesai sekolah. Mengkampanyekan, kalau mau sukses jangan sekolah. Bu Susi berbicara berbeda dengan Arus waktu itu. Yang sama, seorang pengusaha. Kalau mau sukses dalam berbisnis, sekolah, kata Bu Susi. Nah, siapa yang tidak bisa, yang tidak mengenal beliau? Dari awal sebelum jadi menteri saja, pandangan hidupnya sudah cukup membuat kita kagum. Ketika jadi menteri, gebrakannya banyak sampai Bu Susi itu mendapat penghargaan, 2 penghargaan dari World Ocean Conference, jadi lembaga kelautan dunia, karena komitmennya yang luar biasa untuk mencegah penangkapan biota laut yang melebihi kemampuannya untuk sustain. Itu selama Bu Susi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, kita tahu isinya adalah sukses. Kita tidak mendengar ada fail dari Bu Susi. Ya. Beliau melarang cantrang, ya, melarang penangkapan ikan dengan cantrang. Memang ada suara-suara negatif dari mereka yang mendanai cantrang, tapi Bu Susi mengatakan bahwa itu dilakukan untuk menjaga kelestarian biota laut. Jadi rasanya selama 5 tahun beliau menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, di balik gayanya yang selengean dan kontroversi itu, kita melihat kesuksesan yang beruntun. Tapi apakah kemudian Bu Susi di periode kedua dengan kesuksesan, ya kalau kita pakai tinjauan, pakai manajemen performa, kita akan mengatakan bahwa performa Bu Susi ini luar biasa, nama Indonesia baik, Bu Susi bisa mencegah banyak penangkapan, bahkan Bu Susi pernah menangkap kapal yang tidak pernah bisa ditangkap di negara-negara lainnya, kapal perompak itu yang kalau kita ke Pangandaran itu ada kapalnya, itu ada tuh di depan pantai, itu kan kapal perompak itu. Saya lupa namanya, itu kapal perompak yang kemudian ditangkap di perairan Indonesia dan diperintahkan oleh Bu Susi ditenggelamkan dan dijadikan monumen laut di pantai Pangandaran. Artinya kalau kita berbicara manajemen performa, pada saat kalau Indonesia ini dipandang sebagai suatu perusahaan, maka value Indonesia di bidang pengolahan laut itu meningkat zaman Bu Susi. Tetapi logika politik pemerintahan bukan begitu. Pak Cacuk Sudaryanto itu sukses memimpin Telkom. Tapi kalau Anda lihat begitu beliau masuk ke dalam pemerintahan, kan jebol juga beliau di pemerintahan. Jadi logika di pemerintahan itu bukan begitu logikanya. Di pemerintahan itu logikanya adalah politik. Politik berbicara kepentingan. Pak Jokowi, saya kira dan saya yakin Pak Jokowi ketika menjadi presiden periode kedua tahu siapa menterinya yang sukses di periode pertama, siapa menteri yang sukses, yang gagal di periode pertama. Tetapi di periode kedua ada sejumlah kawan-kawan politik yang harus dikasih award. Salah satu bentuk awardnya itu adalah jabatan menteri. Dan itu kan negosiasi kalau di politik itu. Itu negosiasi di politik itu. Jadi ini kementerian ini belum partai apa yang kemarin Gerindra mau gabung, tapi Gerindra minta jatah kementerian anu. Nah, jadi kalau saya ngobrol dengan teman-teman saya di politik itu, ya obrolannya begitu. Jadi itu negosiasi. Oke Pak Jokowi, kemarin kami sudah mendukung Anda habis-habisan sampai bisa dapat lagi presiden yang kedua. Kami mau gabung dengan pemerintahan Anda agar Anda kuat, tapi ya ada take, ada give. Take-nya apa, give-nya apa? Ya itu logika politik. Jadi dalam pemerintahan, kalau aspek pemerintahan yang kita bicarakan adalah politik, kita berbicara logika politiknya, itu tidak bisa diterapkan performance management atau manajemen performance nggak bisa kita terapkan. Karena bisa jadi dia berhasil, tetapi di periode kedua nilai politiknya berkurang. Ada yang lebih prioritas. Nah, kalau misalkan bicara Bu Susi itu relawan pendukung Pak Jokowi di periode pertama pada saat Pak Jokowi maju. Karena tapi seingat saya Bu Susi itu lebih dekat dengan JK ya, karena sama-sama pengusaha sebenarnya. Nah, di periode kedua kan nggak ada JK. Nggak ada JK. Terus kemudian meskipun Bu Susi juga tetap berkampanye untuk Pak Jokowi, tapi tidak semasif periode pertama. Nah, berarti kalau dikalkulasi di dalam, seandainya saya Pak Jokowi yang mengkalkulasi kontribusi
kontribusi, maka nama Bu Susi itu ada di bawah. Ada beberapa kontributor-kontributor yang lebih tinggi. Nah, berarti inilah yang harus di-reward. Bagaimana dengan performance sebelumnya? Oh, itu close. Itu di logika pemerintahan, kan logika politik pemerintahan. Jadi kalau kita berbicara di politik pemerintahan, performa manajemen diterapkan selama proses pemerintahan berjalan, tetapi itu tidak menjadi ukuran dari sustainability dari pemerintahan ini. Tadi Bu Susi sukses sebagai menteri, tapi tidak dipakai lagi di periode kedua karena ada ukuran-ukuran lain, dan ukuran-ukuran lain itu pertimbangannya bukan lagi performa, tapi ukuran-ukurannya adalah kepentingan. Itu satu. Tetapi di pemerintahan itu ada yang kita sebut sebagai birokrasi pemerintahan. Nah, birokrasi pemerintahan ini adalah kepegawaian negara. Birokrasi pemerintahan itu kepegawaian negara. Di kepegawaian negara itu ada jenjang karir, yang kalau kita tahu di pemerintah daerah jenjang karir tertinggi itu adalah sekda. Sekda provinsi atau sekda kabupaten kota, itu jenjang karir. Nah, orang bisa meniti jenjang karir ini kalau performanya dinilai baik oleh atasannya. Nah, di pemerintahan memang ada semacam KPI juga, Key Performance Indicator, tapi Key Performance Indicator-nya itu juga terukur, tetapi biasanya ukurannya itu lucu. Jadi kalau di pemerintahan itu ada yang disebut sebagai serapan dana. Nah, jadi kalau misalkan saya menjadi kepala bagian, maka target saya itu, KPI saya, semacam KPI saya di pemerintahan itu adalah serapan dana. Jadi misalkan di awal saya mengajukan anggaran 1 miliar untuk sejumlah program, mulai dari program pembangunan sampai program jasa. Lalu itu disetujui oleh Dewan. Nah, kemudian saya jalankan program itu. Kalau misalkan serapan dana saya tidak mencapai target yang saya ajukan di awal 1M, performa saya buruk, merah tandanya. Atasan akan melihat, ini merah tandanya nih. Nah, tapi kualitasnya bagaimana? Kualitasnya jarang menjadi konsiderasi. Yang dikonsiderasi itu adalah serapan dana. Itu salah satu. Ada banyak performa juga di birokrasi pemerintahan, tetapi salah satu yang paling sering kita dengar itu adalah serapan dana. Jadi berapa dana yang terserap? Di bidang ini berapa dana yang terserap? Kepala seksi ini ada kemarin dikasih dana 300 juta. Terserap semua enggak? Nah, ketika tidak terserap semua, dikembalikan, itu aib. Itu menjadi catatan dari atasan. Oke, tahun depan Anda tidak boleh ngajuin lebih dari itu. Kemudian ya skor, ketika orang mau naik pangkat kan dia ngajukan macam-macam, ya skor Anda saya kurangi, ya kayak begitu. Jadi performa manajemen dapat diterapkan di birokrasi pemerintahan dengan menggunakan indikator-indikator yang khas. Nah, salah satu indikatornya adalah serapan dana. Gitu. Tapi kalau di politik pemerintahan, performa manajemen itu hanya di prosesnya saja. Nanti di akhir untuk melanjutkan dan sebagainya tidak bisa diterapkan karena politik logikanya beda. Itu kira-kira jawaban saya. Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi kita terakhir. Jadi saya karena harus ngajar kuliah ini, jadi saya kemudian mencari hal menarik yang bisa saya sampaikan ke Anda sebagai bagian penutup dari kuliah ini. Kalau tadi di depan kita berbicara tentang Busang, The Untold Hoax Story, nah, di akhir kuliah kita berbicara tentang Unicorn Company. Apa Unicorn Company? Unicorn Company itu kita sudah tahu adalah startup company yang nilai valuasinya melebihi 1 miliar ya, $1 billion. Nah, per Juni 2021 itu ada 700 unicorns di seluruh dunia dan 4 diantaranya dinyatakan sebagai berada di Indonesia. JNT Express, Bukalapak, Traveloka, dan OVO. Nah, saya sedikit mengajak melihat Traveloka. Pertanyaan pertama, apakah Traveloka punya hotel? Apakah Traveloka punya salad? Tidak. Betul, nggak punya.
Jadi Traveloka ini bisnis berbasis aplikasi. Anda lihat value-nya berapa? 3 miliar ya, 3 miliar dolar value Traveloka. Kalau kita mengukur ke arah performa perusahaannya, maka nilai valuasi dari Traveloka yang 3 miliar dolar ini adalah nilai performa dia, karena performa itu harus terukur. Berarti inilah ukuran dia. Dia mulai berdiri 2017, join ke 2017 ya. Jadi dia nilai value-nya sekarang sudah 3 miliar dolar. Nah, Anda bisa bayangkan bagaimana performa di masing-masing unit di dalam Traveloka itu diset oleh CEO-nya. Traveloka kan melayani tiket, pesawat, kemudian melayani hotel. Nah, berarti di unit hotel target Anda sekian hits ya, sekian orang beli di Traveloka. Target Anda sekian penerbangan, mau pakai Garuda, mau pakai Lion, mau pakai Citylink, we don't care, tapi sekian yang pesan tiket melalui Traveloka, dan Traveloka itu membunuh perusahaan penjualan tiket ya, salah satu perusahaan penjualan tiket, banyak penjualan tiket yang mati karena keperkasaan Traveloka. Jadi di dalamnya bisa kita bayangkan ada values yang jadi target perusahaan, ada KPI yang diterapkan untuk tiap unit, dan di dalam unitnya lagi itu kan ada individu-individu, ada KPI lagi yang diterapkan di individu. Sangat dinamis perusahaan itu, dan dia tercatat sebagai salah satu perusahaan unicorn. Nah, jadi pada satu sisi manajemen performa dengan KPI, performance indicator sebagai alat ukur, itu akan mendorong perusahaan-perusahaan startup dari yang nothing menjadi something. Jadi dari yang tadinya tidak dikenal kemudian menjadi terkenal. Nah, tentu saja dalam proses ini ada inovasi, ada segala macam yang sudah kita banyak pelajari selama kuliah ini. Tapi saya di akhir kuliah ini menegaskan bahwa manajemen performa, terutama untuk perusahaan swasta, ini diperlukan untuk mendorong perusahaan berkembang. Karena dia semuanya harus terukur, dia benar-benar punya kekuatan luar biasa untuk mendorong perkembangan perusahaan. Tapi dia ada kelemahan tadi bahwa bisa jadi performa itu menjadi dikabulkan karena di markup, performanya di markup. Tapi pasti ketika performa di markup dia akan jatuh lagi nanti. Dan kemudian juga performa pada level perusahaan itu diperlukan untuk menaikkan valuasi perusahaan yang nanti akan berdampak pada nilai perusahaan di bursa saham. Sedangkan performa perusahaan itu akan tercermin dari KPI yang diterapkan di level unit maupun di level individu yang ada dalam perusahaan. Demikian pengantar kuliah dan pengantar pembelajaran ya sebenarnya, karena materi ini bisa Anda lebih dalami dengan membaca materi yang sudah ada di LMS maupun dari sumber-sumber yang lain. Saya juga sudah ada tugas di situ untuk Anda kerjakan. Demikian, silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Kemudian untuk ujian akhir, tadi saya sudah sampaikan, ujian akhir itu menggunakan soal yang disampaikan oleh Pak Reza, dan kemudian nanti Anda harus presentasi. Pada saat presentasi, mudah-mudahan waktunya nanti pas, saya sama Pak Reza sama-sama sibuk, mudah-mudahan nanti waktunya pas, saya sama Pak Reza bisa hadir, sehingga kami berdua bisa memberikan penilaian yang adil untuk apa yang disampaikan di tugas usaha. Silakan kalau masih ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, silakan dibuka videonya. Saya akan merecord dulu peserta kuliah hari ini. Saya kira kalau untuk S2 kita tidak tidak mengejar ke arah nilai ya, tapi lebih ke arah insight, pemahaman yang kayak begitu.
Oke, ada sebentar ini ada berapa orang ini yang hadir? Oh, hari ini yang hadir sedikit ya. Oke, baik. Terima kasih kuliah hari ini, kuliah ke-14 ini juga mengakhiri rangkaian kuliah Manajemen Inovasi dan Teknologi yang diampu oleh saya, Sudarmono Sasmono, bersama-sama dengan Pak Riza, Muhammad Riza. Jika ada pernyataan-pernyataan yang misalnya tidak pas, ya itu adalah bagian dari proses di mana kita sama-sama belajar. Anda belajar, saya juga belajar. Beberapa bagian sudah saya terapkan juga karena saya juga merangkap CEO ya di kantor saya, sehingga share-nya mudah-mudahan lebih ke arah empirik, tidak hanya teoretis. Sukses untuk Anda semua. Terima kasih untuk perkuliahan selama 1 semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas bimbingannya Pak dan ilmunya Pak. Sama-sama. Saya izin live ya. Ya Pak.